Apakah sudah terlihat? Udah, oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. dan teman-teman. Ya, kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Anggota kelompoknya itu ada Askia Zara, Fairuza Adiba, Fajar Yana Trimuya, Fitria Kurniasari, Irsyad Hanafi, Melin Vanessa, Nadira Junior Rizky, Nilzam Nasyid, Salsabil, Adam, Zaid, dan Jitni. Ya, bisa dilanjut. Ya, materinya pada kali ini yaitu integrasi antara sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi dengan sel, jaringan, organ, sistem organ, dan neuroendokrin. Yang pertama itu ada sel. Sel adalah unit struktural terkecil dari organisme. Selanjutnya yaitu jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk fungsi yang sama. Jaringan manusia terdiri dari jaringan otot, saraf, penyokong, tulang rawan, dan jaringan ikat dan jaringan darah. Selanjutnya yaitu organ. Organ adalah beberapa macam jaringan yang bekerja sama membentuk suatu alat tubuh yang melakukan pekerjaan sesuatu. Contoh, mata tersusun atas beberapa jaringan, antara lain jaringan otot, saraf, dan jaringan ikat. Sistem organ. Sistem organ adalah kumpulan dari berbagai organ dan menjalankan tugas tertentu. Sistem organ yang terdapat dalam tubuh manusia antara lain yaitu sistem integumen, pencernaan, respirasi, reproduksi, dan rangka. Next. Sistem saraf. Sistem saraf pada manusia ini terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan tepi. Adapun untuk sistem saraf pusat terdiri dari otak dan medula spinalis, sedangkan sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf somatif dan otonom. Dan untuk otonom tersendiri itu terdapat dua bagian, yaitu simpatik dan parasimpatik. Next. Selanjutnya kita masuk ke saraf. Teman-teman, ini merupakan gambaran dari komponen struktur sel saraf, di mana pada gambar ini kita bisa ketahui bahwa sel saraf ada bagian-bagiannya, yaitu yang pertama seperti ada dendrit yang berfungsi untuk menerima dan menghantarkan rangsangan atau impuls dari badan sel. Kemudian ada badan sel sendiri yang tengah-tengahnya ada nukleus ini. Sekitarnya itu merupakan badan sel yang fungsinya menerima impuls atau rangsangan dari dendrit, kemudian meneruskannya ke akson atau neurit. Kemudian akson atau neurit itu sendiri berfungsi untuk menghantarkan impuls dari badan sel ke efektor seperti sel otot atau kelenjar dan organ-organ lainnya. Kemudian ada selaput mielin atau mielin sheath, itu memiliki fungsi untuk melindungi sel saraf itu sendiri dan mempercepat hantaran impuls. Kemudian ada sel Schwann, itu memiliki fungsi untuk mempercepat jaringan impuls, menyediakan nutrisi untuk neurit, dan membantu regenerasi dari sel saraf. Kemudian ada nodus Ranvier atau yang seperti spasi di antara mielin sheath itu memiliki fungsi untuk sebagai loncatan impuls agar hantarannya bisa lebih cepat sampai. Dan yang terakhir ada sinaps atau akson terminal, itu menyediakan koneksi antara neuron untuk memungkinkan adanya pertukaran informasi. Kemudian masuk ke impuls saraf. Impuls saraf adalah rangsangan atau pesan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar, kemudian dibawa oleh neuron. Impuls juga dapat dikatakan sebagai serangkaian pulsa elektrik yang menjalari serabut saraf.
impuls yang diterima oleh reseptor dan disampaikan ke efektor akan menyebabkan terjadinya gerakan atau perubahan pada efektor. Di dalam kehidupan kita ada yang dinamakan gerak sadar dan gerakan refleks. Untuk gerak sadar itu merupakan gerakan yang bisa terjadi karena disengaja atau kita sadari. Impuls yang menyebabkan gerakan ini disampaikan melalui suatu perjalanan yang dimulai dari impuls, kemudian reseptor atau indera, kemudian ke saraf sensorik, kemudian ke otak, kemudian dilanjutkan ke saraf motorik, kemudian ke efektor atau otot, atau kita seperti dapat melakukan gerakan. Kemudian untuk gerakan refleks itu merupakan gerakan yang tidak kita sadari. Impuls menyebabkan gerakan ini, perjalanannya itu dari impuls ke reseptor atau indera, kemudian ke saraf sensorik, dan kemudian ke sumsum tulang belakang. Dari sumsum tulang belakang dilanjut ke saraf motorik, kemudian baru ke efektor atau otot. Contoh gerakannya itu misalnya kita seperti menginjak paku atau terkena panas. Gitu. Kemudian mungkin bisa dilanjut. Ya, selanjutnya ada sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat atau Central Nervous System atau CNS terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Nah, sistem saraf pusat ini bertanggung jawab menerima dan menginterpretasi sinyal dari PNS atau Peripheral Nervous System atau yang biasa disebut sistem saraf tepi dan mengirimkan sinyal itu kembali, baik sadar maupun tidak sadar. CNS merupakan pusat sistem saraf, di mana bagiannya memproses informasi yang diterima oleh PNS. Nah, otak dan sumsum tulang belakang merupakan CNS, sedangkan saraf sensorik dan saraf motorik itu membentuk PNS. PNS terdiri dari organ indera, diantaranya itu mata, telinga, saraf peraba, perasa, dan penciuman. Selanjutnya, yang pertama, otak itu merupakan alat tubuh yang sangat penting sebagai pusat pengatur dari segala kegiatan manusia. Otak dilindungi oleh tulang tengkorak yang keras dan selaput meninges. Selaput meninges sendiri itu terbagi menjadi 3 lapis. Yang pertama itu ada durameter atau lapisan meningen paling luar, lalu arachnoid atau arachnoid ini terletak di antara piameter dan durameter, dan terakhir itu ada piameter, lapisan paling dalam. Nah, otak itu berfungsi sebagai penerima, penyimpan, dan penerus informasi. Di sini ada 5 komponen penting yang ada di otak. Yang pertama itu ada otak besar, otak tengah, otak kecil, medula oblongata, dan pons faroli. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Iya, selanjutnya ini merupakan bagian-bagian dari otak. Ada otak besar yang yaitu disebut cerebrum. Fungsinya itu biasanya untuk pusat kognitif, terus otak tengah, mesencephalon, terus otak kecil di bagian belakang, cerebellum, biasanya untuk mengatur keseimbangan, kemudian medula oblongata sebagai penghubung cerebellum dan medula spinalis, lalu ada pons faroli. Selanjutnya, untuk sumsum tulang belakang merupakan lanjutan dari medula oblongata. Di dalam sumsum tulang belakang terdapat saraf sensorik, motorik, dan juga saraf penghubung. Sumsum tulang belakang menghubungkan semua saraf di dalam tubuh dengan sistem saraf pusat. Fungsinya ini adalah sebagai penghantar impuls dari dan menuju ke otak, serta sebagai pusat pengatur gerak refleks. Ya, selanjutnya sistem saraf tepi. Yang pertama ada sistem saraf tepi yang kranial, saraf kranial. Jadi 12 pasang saraf kranial ini ada yang pertama itu saraf kranial 1, olfaktori. Saraf olfaktori ini berperan dalam penciuman atau penghidu. Saraf tersebut mengirim informasi dari hidung ke otak terkait bau yang ada di sekitar kita. Lalu yang kedua ada saraf optikus. Saraf optikus ini masuk ke dalam saraf kranial yang berperan dalam sensori. Lalu yang ketiga ada saraf kranial okulomotori. Okulomotori ini fungsinya untuk motorik, yaitu mengontrol fungsi otot serta respon pupil di mata.
Lalu yang keempat ada saraf kranial troklearis. Nah, saraf ini untuk mengontrol otot oblik superior yang berperan untuk menggerakkan bola mata ke bawah atau saat melotot. Lalu yang kelima ada saraf trigeminal. Yang saraf trigeminal ini adalah saraf kranial terbesar dan memegang kedua fungsi motorik maupun sensorik. Saraf trigeminal ini sendiri dibagi menjadi 3, yaitu saraf ophthalmicus, saraf maxillaris, dan saraf mandibularis. Lalu yang keenam ada saraf kranial abdusen. Saraf kranial abdusen ini bertugas untuk mengatur pergerakan otot yang disebut otot rectus lateral. Fungsinya berhubungan dengan pergerakan mata. Yang ketujuh ada facialis. Facialis itu memiliki fungsi motorik dan sensorik. Facialis itu terdiri dari 4 percabangan, antaranya untuk pergerakan otot, pergerakan dari kelenjar lakmiral, submaksilar, dan submandibular. Lalu merasakan sensasi di telinga luar, dan kemudian mempunyai kemampuan merasakan makanan. Lalu yang ke-8 ada saraf kranial vestibulococlearis. Ini berperan dalam pendengaran dan membantu keseimbangan manusia. Lalu yang ke-9 ada saraf kranial glosopharyngeal. Ini berperan untuk fungsi sensorik. Saraf ini menerima informasi dari tenggorokan, tonsil, telinga tengah, dan lidah bagian belakang. Saraf ini juga berperan untuk merasakan sensasi di lidah bagian belakang. Lalu yang ke-10 ada saraf kranial vagus. Saraf vagus ini memiliki berbagai fungsi mulai dari fungsi motorik, sensorik, dan parasimpatik. Lalu yang ke-11 ada saraf kranial accessorius, berperan untuk mendukung motorik atau pergerakan dari otot leher. Dan yang terakhir ada saraf kranial hipoglossus. Saraf ini berperan untuk motorik, mengatur pergerakan otot lidah. Ya, ini yang tadi saya bacakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya itu di sistem saraf tepi ini ada 31 pasang saraf spinal. Saraf spinal 31 pasang itu timbul dari medula spinalis, yaitu untuk mempersarafi batang tubuh, dan anggota gerak saraf-saraf spinal yang membentuk plexus, alat gerak tempat di mana berkas saraf saling berpotongan. Yang pertama itu ada plexus cervicalis, yaitu oleh cabang cervical 1 sampai cervical 5, saraf untuk otot dan kulit leher serta bahu. Untuk nervusnya ini ada nervus phrenicus, yaitu C3 sampai C5, dan diafragma. Ya, selanjutnya ada plexus brachialis, yaitu posisinya di leher bawah dan aksila, cervical 5 sampai cervical 8, dan thorax 1. Dan nervusnya ini ada nervus pectoralis, yaitu di musculopectoralis, lalu ada nervus circumflexa, di musculodeltoid, sendi bahu, kulit di atas bahu. Lalu ada nervus musculocutaneus, ada di otot, ada di musculobiceps, kulit sisi luar lengan bawah, nervus radialis, yaitu di musculotriceps, nervus medianus, di otot flexor lengan bawah, dan nervus ulnaris, yaitu di otot lengan bawah dan tangan. Lalu ada plexus lumbal, yaitu di cabang anterior T12, lumbal 1 sampai lumbal 4. Dan untuk nervusnya itu ada nervus femoralis di musculoquadriceps, otot depan paha, lalu di nervus obturatorius di otot aduktor paha samping bagian dalam. Next. Ya, selanjutnya ada plexus sacralis, yaitu oleh lumbal 4, sakrum 1 sampai sakrum 2, yaitu ada nervus perineum, yaitu terdapat di bokong dan ekstremitas bawah. Selanjutnya ada nervus sciatic. Nah,
ini merupakan bagian terbesar, yaitu terdapat di ekstremitas bawah, keluar dari dinding bawah panggul. Selanjutnya ada plexus cochigeal, yaitu dari sakrum 4 sampai sakrum 6 sampai coccyx. Selanjutnya ada sistem saraf tepi yang di kranial, yaitu terdapat 2, ada parasimpatik. Parasimpatik terdapat beberapa, yaitu ada menyempitkan pupil mata, merangsang kelenjar ludah, memperlambat denyut jantung, menyempitkan bronki paru-paru, merangsang aktivitas lambung dan usus, merangsang aktivitas pankreas, merangsang kantung, empedu, meningkatkan pengosongan kantung kemih, meningkatkan ereksi genitalia. Yang simpatik yaitu ada meleburkan pupil mata, menghambat sekresi kelenjar ludah, merelaksasi bronki paru-paru, mempercepat denyut jantung, menghambat aktivitas lambung dan usus, menghambat aktivitas pankreas, merangsang pelepasan glukosa dan hati, menghambat kantung empedu, merangsang medula adrenal, menghambat pengosongan kantung kemih, dan meningkatkan ejakulasi dan kontraksi vagina. Ya, selanjutnya bisa. Ya, selanjutnya fungsi sistem saraf. Yang pertama itu mengumpulkan informasi dari dalam dan luar tubuh, merupakan fungsi sensorik. Kemudian ada mengirimkan informasi ke otak dan sumsum tulang belakang. Lalu ada fungsi integrasi, yaitu memproses informasi di otak dan sumsum tulang belakang. Lalu ada fungsi motorik, mengirimkan informasi ke otot, kelenjar, dan organ sehingga dapat merespon dengan tepat. Ya, lalu masuk ke bagian neuroendokrin. Definisi dari kelenjar endokrin ini merupakan sekelompok sel yang berfungsi untuk mensekresikan senyawa kimia hormon dan mendistribusikan melalui peredaran darah menuju sel atau jaringan atau organ yang memerlukan target. Jadi neuroendokrin ini terdiri dari hipotalamus, pituitari, pineal, tiroid, paratiroid, timus, adrenal, ginjal, pankreas, ovarium, uterus, dan testis. Ya, selanjutnya. Selanjutnya kelenjar endokrin atau sistem hormonal. Pertama, sistem saraf melakukan pengontrolan dan mengkoordinasi sistem-sistem dalam tubuh. Berikut perbedaan sistem hormon dan sistem saraf. Yang pertama itu ada aspek pembedanya aksi. Sistem hormon yaitu lambat, sistem saraf itu cepat atau segera. Yang kedua ada respon, aspek pembedanya itu respon. Sistem hormon itu tidak langsung, distribusi lebih luas. Sistem saraf itu langsung, distribusi lebih sempit. Yang ketiga, aspek pembedanya itu pengaturan sistem hormonnya jangka panjang, misalnya pertumbuhan. Sistem sarafnya itu jangka pendek, misalnya kontraksi otot jantung. Yang keempat, ada aspek pembeda sekresi. Sistem hormonnya itu hormon, sistem sarafnya itu neurotransmitter. Yang kelima itu aspek bedanya komunikasi. Sistem hormonnya melalui sistem sirkulasi. Sistem sarafnya itu antar neuron melalui sinapsis. Organ endokrin tersusun dari sel-sel sekretori yang dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama sel-sel endokrin sejati atau sel endokrin klasik. Dikenal juga dengan nama sel endokrin klasik. Kelompok sel ini mempunyai fungsi sebagai penghasil hormon, mensekresikan hormon secara langsung ke dalam peredaran darah. Yang kedua, neurosekretori. Sel-sel tipe neurosekretori merupakan sel yang berbentuk seperti sel saraf namun mampu menghasilkan hormon. Sel-sel neurosekretori yang menghasilkan hormon dapat disebut sebagai neuroendokrin. Beberapa contoh sel-sel neuroendokrin terdapat di hipotalamus. Berdasarkan sifat kelarutannya, hormon dikelompokkan menjadi hormon yang larut dalam air dan yang larut dalam lemak. Hormon yang larut dalam air termasuk polipeptida.
Misalnya itu insulin, glukagon, hormon adrenokortikotropik, dan gastrin, dan katekolamin, atau dopamin, norepinefrin, epinefrin. Sedangkan hormon yang larut dalam lemak termasuk golongan steroid, atau estrogen, progesteron, testosteron, glukokortikoid, aldosteron, dan tironin, misalnya tiroxin. Selanjutnya itu mekanisme kerja dari neuroendokrin ini. Dalam bekerja seperti sel target, hormon mempunyai 3 mekanisme kerja utama, yaitu 1. Mengubah permeabilitas saluran membran dengan bekerja pada protein saluran, protein kanal yang sudah ada. 2. Bekerja melalui sistem pembawa pesan kedua untuk mempengaruhi aktivitas sel. 3. Mengaktifkan gen spesifik untuk sintesis protein baru. Selanjutnya, integrasi saraf. Integrasi antara sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Yang pertama itu ada integrasi neuron terjadi pada tingkat seluler. Sebuah neuron bisa menerima informasi dari banyak neuron di sekitarnya melalui ribuan sinapsis. Di antaranya bersifat eksitoris dan inhibitoris. Sinapsis eksitatoris dan inhibitoris mempunyai pengaruh yang berlawanan pada potensial membran sel pasca sinaptik. Perjalanan saraf. Yang pertama, saraf keluar dari otak menuju organ-organ tubuh seperti mata, telinga, wajah, hidung, dan medula spinalis. Kemudian dari medula spinalis tersebut diteruskan menuju bagian tubuh yang lebih rendah seperti tangan dan kaki. Selanjutnya, neuron sensoris menerima rangsangan dari lingkungan, diteruskan ke medula spinalis, dan secara cepat diteruskan ke otak. Selanjutnya dari otak mengolah pesan dan memberikan respon. Nah, respon tersebut diteruskan oleh neuron motoris ke bagian tubuh yang lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, ini mungkin lebih jelasnya lagi mengenai jalannya impuls saraf. Ada contoh gambar juga. Jadi impuls itu bisa dari berbagai reseptor. Contohnya reseptor di kulit. Jadi reseptor ini mengirim impuls atau informasi ke medula spinalis lewat sistem saraf. Lalu badan sel saraf spinal itu yang di ganglion posterior atau belakang yang lebih banyak saraf sensoriknya membentuk sinaps dengan serabut saraf lain di kornu posterior. Sementara yang lain melanjutkan diri ke otak. Badan sel saraf di kornu anterior ini mengirim respon melalui serabut ventralis ke otot atau di medula spinalis yang ada di sisi anterior yang nanti akhirnya menghasilkan efektor atau dapat berupa gerakan misalnya. Next. Ya, dan ini ada penjelasan lagi, kembali diulang agar kita mengetahui apa sih sebenarnya integrasi sistem saraf ini dengan sel organ, jaringan, dan endokrin tadi. Jadi perlu diketahui teman-teman, sistem saraf itu punya 3 fungsi utama. Ada input sensoris, ada fungsi integrasi, dan juga ada output motoris. Untuk yang pertama itu adalah input sensoris. Ini terjadi konduksi sinyal dari reseptor tubuh. Reseptor berada dan bekerja pada sistem saraf perifer atau tepi. Nantinya diteruskan ke saraf pusat lewat saraf tepi ini. Dan pada fungsi input sensoris ini ada 4 jenis reseptor. Ada nociceptor atau reseptor rasa nyeri atau sakit. Lalu termoreseptor atau reseptor suhu. Yang ketiga ada mekanoreseptor. Ini reseptor berupa tekanan atau stimulasi sentuhan fisik. Dan yang terakhir kemoreseptor atau reseptor kimiawi. Nah, yang kedua ini ada fungsi integrasi. Jadi dari input sensoris tadi, segala informasi reseptor diteruskan ke sistem saraf pusat untuk diintegrasikan. Atau rasa yang diterima tadi itu diterjemahkan dan diolah, lalu dihubungkan dengan respon tubuh yang
sesuai dan seharusnya sesuai dengan reseptor yang ada tadi. Dan proses integrasi ini terjadi di otak atau medula spinalis. Dan yang terakhir setelah proses integrasi itu adalah proses output motoris. Jadi hasil dari pengolahan informasi tersebut akan diarahkan ke seluruh tubuh dengan spesifik ke bagian sel-sel yang sesuai perintah dari saraf pusat. Informasi tersebut dikomunikasikan dari reseptor ke efektor dalam satu saraf dari satu neuron ke neuron berikutnya melalui kombinasi sinyal listrik dan sinyal kimiawi. Jadi dari sini kita bisa tahu sel efektor itu bisa di mana aja, entah di otot ataupun kelenjar-kelenjar dalam tubuh termasuk kelenjar endokrin. Nah, karena itu hubungan antara proses integrasi saraf dengan jaringan sel, sistem organ dan endokrin itu nggak bisa dipisahin karena seluruh respon organ-organ tadi dan kelenjar tadi itu berdasarkan perintah dari fungsi integrasi sistem saraf. Saya serahkan ke moderator kembali. Terima kasih. Ya, sekian pemaparan dari kelompok 1. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kembali coba ke yang dari pertama. Dari kuliah yang pertama, kembalikan slide-nya, kita lihat lagi. Iya, baik. Saya ulangin dikit. Dari sel yang pertama. Oke. Tadi udah dijelaskan oleh kelompok 1 tentang sel, jaringan, organ, sistem, dan organ susunan-susunan dari organ. Kalau kita lihat bahwa di dalam jaringan itu terdapat kumpulan dari banyak sel-sel. Jadi sel itu merupakan unit yang terdapat di dalam jaringan. Kumpulan-kumpulan itu membentuk jaringan macam-macam. Misalnya di jaringan otot, bisa ada jaringan otot itu, ada jaringan otot polos, ada jaringan otot lurik, ada jaringan otot yang lain. Kemudian di jaringan saraf juga membentuk sel, sehingga jaringan saraf berfungsi untuk melakukan rangsangan terhadap tubuh manusia. Dan jaringan-jaringan bokong dengan tulang rawan juga sekalian jaringan tulang rawan, jaringan tulang, dan jaringan di dalam darah. Nah, kemudian dari organ-organ dari jaringan itu terbentuklah organ. Organ itu terdiri dari jaringan-jaringan yang dibentuk dari sel-sel. Kemudian organ itu berfungsi, misalnya organ jantung, organ otak, organ liver, atau hati, organ ginjal, dan lain-lain itu terbentuk dari bermacam-macam sel-sel, kumpulan dari banyak-banyak sel. Kemudian sel-sel itulah nanti jaringan itu berfungsi menurut aturan yang pekerjaan dari sel-sel tersebut. Nah, sistem organ itu disebutkan di dalam biologi itu, sistem organ itu akan membentuk beberapa sistem. Antara lain mungkin sistem reproduksi, sistem pernafasan, yang kemudian sistem pencernaan, sehingga seluruh sistem itu nanti akan saling berkomunikasi untuk membentuk suatu aktivitas dari kehidupan manusia itu sendiri. Jadi sistem itu tidak bekerja sendiri-sendiri, maka kalau sistem saraf itu bekerja, maka dia akan melakukan rangsangan pada semua organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Coba lanjut slide. Nah, kalau secara umum memang susunan saraf pusat dan ada susunan saraf perifer atau susunan saraf tepi atau peripheral nervous system. Ya, central nervous system sama peripheral nervous system. Nah, central
Central Nervous System atau susunan saraf pusat ini terdiri dari bagian yang besar, disebut dari otak, itu kumpulan dari otak yang terdiri dari beberapa bagian, ada frontal, ada parietal, ada temporal, ada occipital. Kemudian kalau kita secara embriologis, kita menyebut ada telencephalon, otak itu, kemudian ada diencephalon, bagian tengah. Diencephalon yang terdiri dari talamus, hipotalamus, epitalamus. Kemudian ada di bawahnya ada mesencephalon, ada mielencephalon yang membentuk. Jadi secara embriologis dibentuk melalui sistem tersebut. Ada telencephalon, otak, diencephalon, kemudian mesencephalon, otak tengah atau midbrain, kemudian dan pons varuli sama medula, kemudian medula oblongata, kemudian ada mielencephalon yang membentuk sampai spinal cord, sampai medula spinalis secara embriologis. Kemudian otak besar itu berfungsi saling integrasi dari otak-otak besar tersebut, antara lain ada frontal, fungsinya terutama untuk kognitif atau kecerdasan, parietal, fungsinya untuk persepsi, itu visual, visospasial, atau visospasial ya. Kemudian temporal untuk pendengaran, kemudian juga untuk kemudian yang lain ada occipital untuk penglihatan. Jadi ada 4 lobus yang terdapat di dalam otak besar itu, tapi ada satu lobus lain yang disebut juga merupakan lobus dalam buku-buku anatomi lain, yaitu lobus limbik. Lobus limbik itu berfungsi untuk melakukan untuk emosi, untuk proses emosi yang terjadi pada manusia itu diatur oleh sistem limbik, nanti dioper ke bagian frontal, jadi dengan melakukan menilai secara kognitif sehingga dia bisa membedakan apakah emosi yang dilakukan itu emosi yang benar atau yang tidak benar. Ya. Kemudian ada otak kecil yang juga disebut dengan cerebellum, itu pusat koordinasi antara gerak, proprioseptif, dan yang lain-lain. Gerak, penglihatan, pendengaran diatur oleh otak kecil atau cerebellum. Kemudian medula oblongata, terutama itu terdapat di sana pusat kesadaran dan pusat pernafasan. Jadi semua bagian-bagian otak itu mempunyai fungsi yang saling terintegrasi di pusat itu dengan kemudian yang lain adalah medula spinalis atau spinal cord atau sumsum tulang belakang. Itu berfungsi juga menjalurkan jaras-jaras motorik dan jaras-jaras sensorik ya. Kemudian sistem saraf perifer atau sistem saraf somatik itu ada 12 pasang saraf kranial. Cranial nerve itu ada 12 pasang. Semuanya mempunyai inti di daerah batang otak kecuali nervus 1 dan nervus 2 yang tidak ada inti. Nervus 1 olfaktorius itu langsung dari mukosa hidung sampai ke mana? Ke arah mukosa hidung sampai ke arah lobus frontalis. Kemudian nervus opticus itu dari penglihatan itu berjalan sampai ke occipital, tidak ada inti, kemudian dari berhilang di chiasma opticum di daerah basis chiasma opticum, kemudian terus ke bagian parietal, kemudian ke arah temporal, terus ke arah occipital yang membentuk suatu jalur nervus opticus. Jadi kelainan-kelainan dari kelainan kita sebut anosmia, tidak bisa mencium, atau ada parosmia atau persepsi yang salah dengan apa yang dicium, misalnya ke WC bau wangi misalnya, atau bau yang wangi dibilang bau busuk, itu adalah persepsi yang salah, kita sebut dengan parosmia. Kemudian ada juga kakosmia, ada orang-orang yang merasa setiap berada pada lokasi tertentu dia merasakan bahwa itu adalah bau sampah. Ini bau benar sih, bau benar. Jadi ke semua tempat bau, itu kakosmia. Jadi ada 3, anosmia, ada parosmia, ada kakosmia.
Anosmia tidak bisa membau, parosmia persepsi yang salah, 3 kakosmia merasa bau sampah terus, bau busuk terus ya. Kemudian nervus 2 itu untuk penglihatan. Kalau terdapat lesi akibat dari tumor di daerah hipofisis karena melewati chiasma optico, 2 akan memberikan gambaran hemianopia bitemporal. Jadi tidak bisa melihat pada sisi temporal kiri dan kanan. Itu kita sebut hemianopia bitemporal. Kalau kelainan pada nervus 2. Jadi lesi-lesi pada nervus 2 itu akan memberikan gambaran pada penglihatan masing-masing. Ada anosmia misalnya, ada anopsia misalnya. Ada yang juga kiri dan kanan kena, atau yang kiri saja yang kena atau kanan. Jadi dari manifestasi penglihatan pada seseorang itu kita bisa menentukan lokalisasi kelainan dari nervus 2 itu. Lokalisasi itu menunjukkan prognosis. Yang sangat spesifik adalah bitemporal hemianopsia karena adanya tumor di adenoma hipofisis ya, di daerah yang melewati daerah chiasma opticum. Itu nervus 2. Nervus 3, 4, dan 6 itu berfungsi menggerakkan bola mata. Semua saraf-saraf, semua gerak bola mata itu diatur oleh nervus 3, kecuali 2 rectus lateralis oleh nervus 6, sedangkan obliquus inferior oleh nervus 4. 6 abducens, 4 ada trochlearis. Ya. Itu nervus 3. Nervus 5 itu berfungsi sensorik dan motorik. Sensorik seluruh rasa di daerah di daerah fasial itu, seluruh sensorik di daerah fasial oleh nervus 5 yang tadi sudah disebutkan 51, 52 dan 53, 51 optalmika, 52 adalah maxillaris, 53 adalah mandibularis ya. Kemudian nervus juga untuk gerak musculus masseter untuk motorik, musculus masseter. Kemudian untuk mensaraf juga musculus pterygoideus medialis. Medialis atau lateralis, coba dilihat lagi. Kanal medialis salah satunya disarafi oleh nervus 7. Kemudian setelah nervus 5, nervus 7. Nervus 7 3 fungsinya, 1 motorik, yang kedua sensorik, yang ketiga kelenjar air mata. Motorik itu nervus 7. Ya, nervus 7 itu adalah menggerakkan satu sisi di wajah. Jadi ototnya dari mulai atas itu otot frontalis, kemudian otot orbicularis oculi sekeliling bola mata, kemudian musinator di daerah pipi, kemudian orbicularis oris di sekeliling bibir, kemudian yang kelima adalah musculus platysma, itu untuk motorik. Untuk sensorik, dia mensarafi sepertiga lidah bagian depan. Sepertiga lidah bagian depan oleh nervus 7 ya, sensoriknya. Dan untuk kelenjar air mata, itu dia mensarafi kelenjar air mata, kelenjar sublingualis, kelenjar submandibularis. Spesifik pada kelenjar air mata, itu apabila ada lesi pada nervus 7 yang mengenai daerah kelenjar air mata, akan timbul air mata itu akan keluar terus-terusan yang disebut dengan air mata buaya, crocodile tears, ya, pada nervus 7. Nervus 8 biasa untuk pendengaran dan keseimbangan, vestibuler untuk pendengaran, kemudian keseimbangan. Kelainan-kelainan pada vestibuler itu akan selalu disertai dengan kelainan pada pendengaran. Kemudian nervus 9-10 itu untuk fungsi menelan, fungsi di daerah organ-organ dalam. Nervus 11 itu fungsinya murni motorik, itu adalah nervus 11. Jadi nervus 11 untuk menggerakkan otot trapezius dan otot untuk mengangkat bahu, nervus otot dua otot trapezius dan satu lagi. Kemudian nervus 12 untuk gerak lidah. 12 untuk motorik pergerakan lidah ke kiri ke kanan, yang mensarafi
musculus stylohyoideus, styloglossus, dan yang lain-lain sampai lidah itu bisa bergerak. Jadi 12 fungsi dari saraf itulah yang berperan di periferal. Kemudian selain 12 pasang saraf tadi, maka saraf yang lain, saraf yang tidak otonom itu ada 2, saraf simpatis dan parasimpatis. Coba balik lagi ke depan tadi. Ya, sini udah. Oke, ada saraf simpatis dan parasimpatis, nanti di belakang dijelaskan perjalanannya. Baik, kita lanjut. Nah, ini kalau kita tahu bahwa tubuh itu terdiri dari miliaran sel, maka satu sel itu terdiri dari komponen-komponen tertentu yang sudah disebutkan tadi. Setiap sel itu berhubungan satu sama lain melalui sinapsis. Sinapsis itu nanti di presinap dibentuklah neurotransmitter, kemudian direspon oleh postsinap. Jadi presinap antara dendrit dan akson, antara akson dan dendrit, itu nanti ada sinapsis. Di sinapsis itulah berfungsi nanti kimia, neurotransmitter kimia dari otak atau kimia dari yang lain-lainnya. Slide. Lanjut. Jadi ini yang otonom, yang disebutkan otonom, sistem otonom tadi. Sistem saraf pusat itu interpretasi dari seluruh nervous system itu dari susunan saraf pusat itu, dia mengirimkan sinyal tidak sadar maupun sadar itu oleh saraf-saraf otonom, saraf-saraf yang tidak kita sadari. Otak dan sumsum tulang belakang itu adalah central, betul. Sedangkan saraf sensorik membentuk peripheral nervous system. Ya, peripheral itu misalnya suatu gerak dari sensasi dari kulit disampaikan melalui saraf sensorik, saraf perifer, kemudian melalui medula spinalis di kornu posterior, di daerah posterior, kemudian dilanjutkan ke kornu anterior, kemudian dari kornu anterior dilanjutkan melalui saraf motorik ke efektor pada otot. Itu suatu sirkus pendek dari sebuah gerak. Tapi apabila sirkus itu digerakkan dari pusat, maka yang berperan adalah, kalau untuk sensorik yang berperan adalah traktus spinothalamikus. Tapi kalau untuk motorik yang berperan adalah traktus corticospinalis. Ya, kita lanjut. Jadi ini apa fungsi dari selaput-selaput? Ada 2 selaput otak. Pachymening itu adalah dura mater yang melekat erat pada tabula externa dari tulang. Kemudian yang kedua adalah leptomeninx, arachnoid dan pia mater. Nah, arachnoid kalau terjadi suatu infeksi pada selaput otak, kalau infeksinya kita sebut meningitis, maka yang terjadi adalah arachnoid leptomeningitis. Yang kena adalah arachnoid dan pia mater. Apabila dura mater kena, yang terjadi nanti adalah tulangnya juga akan ikut infeksi karena dura mater melekat erat pada tulang. Pia mater melekat erat pada otak. Antara dura mater dan arachnoid itu kita sebut dengan rongga subdural. Antara arachnoid dan pia mater kita sebut dengan rongga subarachnoid. Di subarachnoid itu ada liquor cerebrospinalis. Di luar dura mater kita sebut itu ekstradural atau epidural. Apa kepentingannya ketiga hal tersebut? Pada epidural dan ekstradural itu sering terjadi pada saat trauma terjadi suatu epidural hematoma, terjadi perdarahan epidural karena mengenai arteri meningia media. Ya, kalau di daerah bawah dura mater sering terjadi perdarahan subdural. Perdarahan subdural itu yang kena adalah vena, yaitu vena-vena bridging, vena-vena jembatan yang bermuara di sinus sagittalis superior. Di arachnoid itu ada liquor cerebrospinalis yang mengalir di ventricle,
dan di arachnoid dari sejak medula spinalis sampai ke otak dia mengalir sepanjang itu, bisa terjadi perdarahan subarachnoid ya. Kemudian pia mater itu melekat erat pada otak. Jadi untuk mencegah terjadinya suatu infeksi, pia mater berusaha melindungi otak, dan pia mater untuk mencegah juga suatu zat-zat toksik yang masuk ke dalam otak ya. Di samping itu ada juga yang disebut dengan blood-brain barrier. Jadi blood-brain barrier adalah barrier penghalang supaya semua zat yang masuk ke dalam tubuh itu tidak melalui otak blood-brain diseleksi oleh blood-brain barrier ini. Kalau terjadi kerusakan dari blood-brain barrier, terjadilah beberapa infeksi itu akan mudah dan segala akan mudah. Jadi komponen penting itu dia semua otak, sebetulnya ada otak besar, kemudian ada brainstem. Brainstem itu terdiri dari midbrain atau otak tengah, pons varuli sama medulla oblongata, di belakangnya adalah cerebellum. Jadi ada 3 komponen. Satu adalah cerebrum, yang kedua adalah brainstem yang terdiri dari otak tengah atau midbrain, terus pons varuli di bawahnya, terus medulla oblongata. Ke bawah dari medulla oblongata itu medulla spinalis. Di belakangnya ada otak kecil. Otak kecil itu cerebellum yang disebut berfungsi sebagai koordinasi. Kalau orang mengalami kelainan koordinasi, orang jalannya itu tidak stabil, kemudian dia tidak bisa menunjukkan sesuatu dengan tepat karena dia kelainan mengkoordinasikan antara mata, gerak, dan proprioseptif. Kelainan pada cerebellum itu kita sebut dengan ataksia motorik. Tapi kalau kelainan pada proprioseptif kita sebut dengan ataksia sensorik. Nah, coba dicari apa beda ataksia motorik dan ataksia sensorik. Jadi bukan sebetulnya otak besar, kemudian brainstem, 3 komponen besar saja. Urutannya mungkinnya otak besar, cerebrum, kemudian otak tengah, brainstem itu terdiri dari mesencephalon, pons varuli di bawahnya medulla oblongata, baru nanti otak kecil, di bawahnya lagi nanti dilanjutkan oleh medulla spinalis ya. Right? Oh ya, di dalam susunan sistem saraf pusat, sistem di tulang belakang itu lanjutan ke bawah, sistem sampai L berapa? L2 ya. Sampai L2 medulla spinalis, di bawahnya nanti ada conus medullaris paling bawah, kemudian dilanjutkan ke bawahnya ada cauda equina. Ya. Right? Oh ya, ini udah saraf kranial tadi dengan segala fungsinya, 3, 4, 6 untuk gerak bola mata dari masing-masing. Jadi yang paling berperan pada stroke misalnya, selalu yang kena itu adalah nervus 7 sama nervus 12. Karena apa? Karena nervus 7 itu dan nervus 12 mendapat persarafan sentral secara kontralateral. Jadi, kalau terjadi hemiparesis kanan, lesi itu sebelah kiri. Nervus 7 dan nervus 12 adalah nervus 7 dan 12 kiri, sentral. Karena nervus 7 dan sentral mendapat persarafan. Nervus 7 dan 12 mendapat persarafan secara sentral kontralateral, menyilang. Sehingga dia menyilang seperti lesi pada hemiparesis juga. Nah, tapi apabila lesi kelainan itu terjadi di medulla oblongata, maka dia tidak menyilang. Di mesencephalon berarti lesinya nervus 7-nya hemiparesisnya kanan, tapi nervus 7-nya kiri. Cuman bukan tipe sentral, tipe perifer. Kapan disebut tipe perifer saraf kranial itu? Apabila yang kena adalah inti sel dan yang kena adalah infranuklear, saraf dari inti sel ke bawah.
infranuklear. Jadi lesi di nuklir sama infranuklir kita sebut lesi perifer, lesi di ke atas supranuklir kita sebut dengan lesi sentral. Maka secara klinis dibedakan, ini paresis nervus 7 sentral pada stroke, atau paresis nervus 7 perifer juga bisa pada stroke, atau yang paling sering ditemukan di klinik adalah pada Bell's palsy, pada kelumpuhan saraf 7 perifer. Itu infranuklir. Tapi kalau pada stroke di brainstem itu nuklir, tapi nuklir manifestasinya sama dengan infranuklir. Slide. Ya, ini udah jelas fungsinya 31J. Saraf spinal, walaupun ini jarang dibahas, tapi ada beberapa plexus yang berperan, sejak cervicalis, brachialis, lumbalis, sama coccygealis. Jadi setiap saraf itu mensarafi bagian, sehingga kita bisa tahu apabila orang mengalami kelainan di distribusi di daerah lengan, maka yang kena itu adalah saraf saraf spinalis di daerah leher. Apabila orang mengalami distribusi di daerah di muskulus, di nervus yang besar-besar seperti nervus radialis, nervus musculocutaneus, nervus medianus, dan nervus ulnaris, maka lesi itu adalah di plexus brachial. Apabila orang lesi di daerah lumbal, maka manifestasinya adalah kelainan-kelainan sensorik di daerah tungkai dan kaki, ya, atau di telapak kaki, misalnya S2 di telapak kaki. Oke, slide. Ya, ini yang disebut ini masing-masing itu nervus-nervus besar. Terutama medianus ini yang paling sering juga di klinik kita temukan lesi pada nervus medianus di terowongan karpal, sehingga kita menyebut carpal tunnel syndrome. Lesi urnalis itu di daerah siku. Plexus lumbal, femoralis, obturatrius, ya, slide. Saya lanjutin. Ya, sakral, daerah sakral ini untuk daerah perineum, ya. Perineum, coccygeal, ya, coccygeal, daerah coccygeal, bagian bawah dari coccygeal. Konon coccygeal ini suatu tulang yang paling keras, sehingga disebutkan kalau orang itu meninggal, ya dikubur, semua tulang-tulang akan hancur, tapi nanti yang tinggal adalah coccygealnya. Di dalam hadis disebutkan nanti semua coccygeal orang-orang itu akan menentukan nanti rohnya sesuai dengan coccygealnya. Allahu a'lam. Coba dilihat di dalam beberapa hadis disebutkan bahwa coccygeal itu tidak hancur kena. Ya, selain. Jadi ini fungsi saraf otonom. Otonom ini adalah saraf yang tidak kita sadari. Misalnya kita kalau terkejut, misalnya kaget, berdebar. Kalau kaget, asam lambung naik. Atau kalau marah, tidak tanpa kita sadari, pupil itu menyempit. Jadi parasimpatiknya lebih aktif. Tapi kalau kita senang, pupil itu melebar, simpatiknya. Yang senang. Kalau kamu melihat orang, misalnya kamu senang, pupilnya melebar. Tapi apabila pupilnya menyempit, itu berarti kamu sebel sama orang. Jadi manifestasi dari saraf-saraf tidak sadar ini, saraf otonom ini merupakan manifestasinya tidak disadari oleh seseorang. Tapi orang lain bisa tahu bahwa kalau ketemu orang yang kita senengin, berdebar. Jantung ini berdebar. Kemudian atau kita gelisah, kita ingin ada yang lebih aktif. Jadi kelenjar urinnya menjadi lebih aktif, ingin ke belakang, ingin buru-buru ke belakang. Oke, slide. Jadi secara umum udah tahu bahwa proses fungsi dari sistem saraf itu sensorik,
fungsi integrasi, fungsi motorik, atau informasi melalui sumsum tulang, melalui medula spinal cord. Slide. Jadi sebetulnya memang seluruhnya itu merupakan integrasi dari. Nah, saraf neuroendokrin inilah peranan dari kelenjar-kelenjar hipofis, kelenjar-kelenjar endokrin terhadap pengaruh sistem saraf. Misalnya kelenjar endokrin merupakan kelompok sel yang berfungsi mensekresikan suatu hormonal dan mendistribusikan melalui ringan dan memerlukan target organ. Kalau disebutkan hipotalamus, yang pertama yaitu ada aksis hipotalamus hipofisis. Jadi antara hipofisis dan hipotalamus itu akan mengatur fungsi dari kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis memproduksi hormonal anterior dan posterior ya. Itu yang kita sebut dengan pituitary, itu hipofisis. Kelenjar pineal itu dianggap hilang sewaktu orang dewasa, di sebelah belakang, hilang sama dewasa disebut the third eye. Jadi kelenjar pineal itu disebut the third eye dari manusia. Jadi mata ketiga manusia. Mata ketiga. Orang tidak hanya melihat melalui dua mata, tapi ketika dia pejamkan matanya, dia melihat mata yang ketiga. Itu disebut dengan kelenjar pineal. Kemudian tiroid berfungsi untuk menggerakkan untuk metabolisme, paratiroid untuk proyeksi kalsium, kalau paratiroid, kalsium, adrenal dan supraadrenal itu memproduksi kelenjar glukokortikoid, dan kemudian pankreas insulin untuk proses pada diabetes mellitus, ovarium untuk reproduktif, terus kemudian testis untuk kelenjar-kelenjar hormonal pada laki-laki, ovarium pada wanita. Hey, slide. Jadi kelenjar endokrin itu mengontrol dan mengkoordinasikan semua sistem-sistem di dalam tubuh. Berikut ya di bawah ini kalau perbedaannya ada pengaruh pada sistem hormon atau sistem saraf. Kita sebut hormon itu adalah hormonal, sistem saraf itu adalah neurotransmitter ya. Oke, slide. Ini secara teoritis fungsinya demikian, slide. Nah, mekanisme kerjanya bisa dilihat pada gambar yang telah dipresentasikan oleh teman-teman kamu tadi. Gambar itu akan melihatkan bagaimana setiap bekerja daripada mekanisme kerja antara hubungan antara saraf dengan hormonal. Right? Jadi memang susunan saraf pusat itu tidak bekerja sendiri. Setiap bagian dari susunan saraf pusat itu bekerja tergantung dari fungsi masing-masingnya. Cuman dia berkoordinasi. Dan kemudian dia berintegrasi dengan susunan saraf peripheral nervous system. Integrasi itu melakukan bisa pada tingkat seluler di antara neuron sama sinapsis, atau bisa juga di dalam perjalanan saraf-saraf ini, saraf-sarafnya. Jadi ada saraf pusat, misalnya kalau motorik kan adalah saraf eferen dari pusat ke bawah ke otot-otot. Tapi kalau sensorik, saraf aferen dari pinggir ke atas. Pusat motorik itu adalah di area 4 Brodmann atau presentralis, sedangkan pusat sensorik itu di area berapa? Area 312 Brodmann postcentralis. Lobus parietalis. Sedangkan pusat motorik lobus frontalis ya. Jadi perjalanan dia kalau perjalanan perifer ya di perifer, di pinggir. Perjalanan sentral mengikutkan jaras tadi. Traktus tadi. Kalau traktus itu ada dua, traktus piramidalis, ada ekstrapiramidalis. Piramidalis
corticobulbaris sama corticospinalis, sedangkan traktus yang lain adalah traktus corticobulbaris, corticospinalis ya, cortex, kemudian ekstrapiramidal di luar itu di daerah ganglia basalis. Ganglia basalis ada nucleus caudatus, ada thalamus, ada globus pallidus dan lain-lain. Slide. Ini jalan saraf di perifer. Jadi seperti gerak refleks, kalau kita ngerasain sesuatu timbul refleks, itu gerak refleks, itu gerak cepat yang berjalan di kornu posterior, kornu anterior dan lain-lain. Right? Oh ya, ini yang penting mungkin bagaimana mengenal proses integrasi yang terjadi antara saraf motorik dan saraf sensorik. Rangsang di daerah reseptor itu kemudian dihubungkan ke responnya ke tubuh, ke medula spinalis, ke otak melalui tractus spinothalamicus, ya. Kalau ke otak melalui tractus spinothalamicus, tapi kalau dari atas ke bawah melalui tractus corticospinalis. Slide. Baik, itu yang telah dipresentasikan oleh kelompok 1. Kemudian kalau ada yang bertanya, yang presentasi tadi yang akan menjawab, ayo silakan. Ada yang bertanya? Tanya ke kelompok tadi. Interupsi. Iya, dokter dan teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Mila Malia ingin bertanya kepada kelompok dan dokter Jovi mengenai lobus limbik. Yang tadi dijelaskan oleh dokter Jovi itu kan limbik itu fungsinya itu sebagai dia itu memproses emosi, kemudian nanti dioper ke lobus frontal untuk kayak dipilih apakah ini emosinya baik atau tidak, seperti itu. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagi orang yang kayak masih labil gitu, kayak masih belum bisa memilih gitu, atau anak kecil gitu yang masih belum matang lah emosinya. Nah, itu tuh yang terjadi di lobus frontalnya itu bagaimana gitu? Kan dia, artinya kan dia belum bisa memilih gitu. Itu yang terjadi di struktur itu tuh bagaimana gitu? Terima kasih. Ya, ada yang jawab, silakan. Yang kelompok 1. Kelompok itu tidak berbicara sama sekali tentang lobus limbik dari tadi ya. Lobus limbik di buku anatomi tertentu, lobus limbik termasuk 6, termasuk di dalam bagian-bagian lobus itu. Lobus limbik itu sebagai pusat emosi. Emosi itu kita tahu, emosi itu menyangkut benci, cinta, rindu, dendam, semuanya masalah-masalah emosi diatur oleh limbic system. Jadi lobus limbik itu membentuk satu sistem yang disebut dengan sistem limbik. Mengapa orang-orang tidak bisa memilah? Misalnya pada anak-anak yang belum berkembang, lobusnya belum begitu berkembang, maka proses yang seenaknya itu yang berlaku. Jadi kalau otak itu adalah frontal itu adalah sebagai penentu, frontal itu adalah untuk mempertimbangkan sesuatu, untuk decision sesuatu, lobus frontal. Kemudian frontal itu untuk memilih sesuatu. Maka perkembangan dari otak itu juga tergantung dari manifestasi, tergantung dari usia seseorang juga. Jadi ada orang yang mendapatkan pendidikan moral misalnya, walaupun usianya belum begitu matang, tapi pendidikan moral sudah dimulai sejak awal. Sejak umur 7 tahun itu orang sudah mulai dilakukan pendidikan moral, maka kemungkinan untuk memilih itu akan lebih cepat daripada orang yang tidak. Jadi sebetulnya orang itu secara psikologis mesti diarahkan. Manifestasi yang ada di dalam tubuh itu akan sesuai dengan arahan masing-masing.
Ya, jadi mengapa orang tidak? Anak-anak juga belum tahu emosi seenaknya. Misalnya dia tidak tahu itu bahaya atau tidak bahaya, dilaksanakan saja. Makin dewasa, makin tahu membedakan. Tapi ada yang telat dewasa, telat dewasa, udah dewasa tapi kayak anak-anak juga ada. Jadi memilih itu adalah tergantung dari kematangan daripada sistem persarafan. Dari kematangan sistem saraf itu dipengaruhi oleh lingkungan di rumah tangga, lingkungan di sekitarnya kita, lingkungan dari diri kita, lingkungan kita, dan lingkungan sekitar kita itu yang mempengaruhi. Jadi akan berbeda-beda manifestasinya. Sehingga kalau kita sudah dewasa, kita bisa memilah-milah apa yang harus saya kerjakan supaya saya baik, dan apa yang tidak bisa saya kerjakan. Tapi kenapa orang tidak bisa memilah? Itu berarti di dalam lingkungan dia tidak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan apa itu yang benar, apa itu yang salah. Ya. Ada lagi tanya? Jadi kelompok tadi tidak menyinggung tentang sistem limbik ya. Dia makanya saya ngomongin aja. Ada lagi? Jadi ini juga dicari apa beda ataksia sensorik sama ataksia motorik. Ataksia motorik itu kelainan pada cerebellum, sedangkan ataksia sensorik kelainan pada proprioseptif. Proprioseptif sensorik itu ada dua, ada ekseroseptif, rasa panas, dingin, raba, itu ekseroseptif. Terus proprioseptif, rasa getar, nyeri tekan dalam, itu proprioseptif. Nah, jalannya ekseroseptif dan proprioseptif ke otak sampai di pusat sensorik itu berbeda. Kalau ekseroseptif itu berjalan langsung di ini, berjalan menyilang di medula spinalis, baru sampai ke talamus, kemudian baru sampai ke pusat sensorik. Sedangkan proprioseptif tidak. Proprioseptif langsung berjalan, tapi di bagian posterior, di fasciculus coneatus dan fasciculus gracilis, dia langsung sampai di posterolateral talamus ke pusatnya di lobus parietalis. Itu perbedaannya. Sehingga lesi yang mengenai medula spinalis, lesi, itu akan mempunyai gambaran lesi hemilesi misalnya. Salah satu penyakit yang disebut dengan Brown-Séquard syndrome, terjadi hemilesi di medula spinalis akibat traumatik, maka gambaran proprioseptif sama ekseroseptif itu akan mengalami perbedaan. Karena apa? Karena jalan dua-duanya itu berbeda. Itu untuk sensorik. Lagi? Ada lagi pertanyaan? Ya, interupsi dokter. Ya. Ya, perkenalkan nama saya Salsabila, izin bertanya dokter. Sebenarnya masih bingung juga kenapa pada COVID itu bisa terjadi anosmia. Dan anosmia ini itu nggak terjadi di semua orang dokter. Cuma ada beberapa aja. Itu kenapa ya dok? Terima kasih. Pada apa terjadi anosmia? Ya, pada setiap orang yang terkena COVID itu nggak semuanya terkena anosmia dokter. Ya. Ada yang bisa jawab nggak? Kemarin di kuliah pakar, saya menyebutkan bahwa kalau awalnya COVID-19 itu akan mengenai respiratory, pernafasan. Tapi selanjutnya, dia menjalar ke nervus 1, masuk di dalam mukosa nervus 1, kemudian menginfeksi nervus 1, terjadi suatu inflamasi karena adanya sitokin di nervus 1, makanya orang mengalami anosmia. Anosmia bisa juga terjadi orang yang pilek, yang berat pileknya juga terjadi anosmia karena terjadi inflamasi dari
nervus 1 itu. Jadi, mengapa tidak semua orang? Berarti invasi itu memilih-milih tempatnya. Jadi tidak selalu orang yang mempunyai kelainan di respiratory system, pusat pernafasan, itu juga mengenai susunan saraf sentral. Karena susunan saraf sentral itu merupakan komplikasi dari COVID-19 tadi. Jadi COVID-19 awalnya paru-paru, batuk, demam, sesak nafas, berat, imunitas yang kurang, terjadi badai sitokain yang banyak, dia akan mengenai susunan saraf. Dia akan mengenai ginjal, dia akan mengenai jantung, dia akan mengenai semua sistem yang lain. Sehingga nanti kalau dia sembuh, dia akan mempunyai gejala sisa saraf, gejala sisa jantung, dan lain-lain. Gejala sisa saraf perifer. Apa yang terjadi pada orang pasca COVID-19? Biasanya hilang di dalam 1,5 bulan. Tapi ada yang sampai 3-6 bulan. Yang terjadi adalah orang pasca COVID itu akan mengalami bingung, confused. Jadi bingung. Yang kedua, pelupa. Lupa yang kemarin yang biasanya tidak pelupa. Kemudian kena saraf perifer, kesemutan. Itu bisa berlangsung 1,5 sampai 10 minggu, 1,5 bulan. Bisa berkisar sampai 6 bulan. Jantung suka berdebar-debar. Atau usus, sering lambungnya sakit. Jadi orang yang mengalami pasca COVID-19 yang tadinya tidak mengalami penyakit itu, bisa saja mengenai ususnya, misalnya dia merasa perutnya gembung, atau merasa seperti lambungnya kena. Atau dia merasa lupa. Ingat nama orang, lupa. Jadi confused sampai gangguan memori. Kemudian di jantung dia suka berdebar-debar. Jadi proses long effect of COVID-19 terhadap seseorang itu bermacam-macam. Tergantung dari immunity tubuh masing-masing. Karena badai sitokain itu pada prinsipnya membuat proses inflamasi di dalam semua organ-organ tubuh. Itu yang terjadi, ya. Baik, terima kasih dokter atas penjelasannya. Ya, ada lagi yang lain? Jadi jangan merasa mentang-mentang anosmia itu pasti suatu COVID-19 juga belum tentu. Kalau lagi pilek hebat juga timbul anosmia. Ada lagi? Oh ya, hampir 9.16, nanti 9.30 saya kuliah lagi. Nggak ada pertanyaan lain? Ya baik, Bapak sebelum mohon izin, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup ya. Revi ya, ini siapa? Iya, Kamu Bapak. siapa sih? Revi ya. Nanti infokan aja kuliah lanjut ke saya. Nanti ini yang semua tadi dibikin bukunya, dibikin laporannya, apa yang sudah dibuat, kemudian dikirimkan ke saya melalui email saya, yovizalianis@yahoo.com. Kemudian nanti sebagai satu bondel dikirim ke Pak Budi sebagai koordinator pendidikannya. Ya. Iya, baik, dokter. Oke. Nanti dalam seminggu ini kirimkan ke saya. Seminggu lah. Nanti lanjutin ini. Kuliah lain ada lagi nggak saya kamar habis ini ya? Baik, izin menjawab, dokter. Untuk selesai neuroscience ini ada mata kuliah patokardio bersama Pak Ali. Oh, enggak, bukan saya ya. Iya. Nanti kalau yang saya infokan aja kapan
Ya, Devi? Iya, baik. Baik, Oke. dokter. Baik, kita cukupkan. Saya hilang dari peredarannya. Iya, baik. Terima kasih, dokter. Oke, mari. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Dokter. Udah hilang. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Udah hilang.